2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanal muslimin rahimakumullah. Bagaimana ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga? Bolehkah suami memukul istri? Dan bagaimana jika seorang istri melaporkan kejadian perangai suami? Nah, ikuti terus video berikut ini. Teman-temanku, sahabat Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam sangat peka sekali terhadap masalah-masalah dalam rumah tangga karena diciptakan dia untuk saya, diciptakan kita untuk dia. Ini tidak lain adalah tujuan Allah adalah sakinatan mawaddah warahmah. Untuk itu konsep dalam rumah tangga haruslah melahirkan ketenangan, kasih sayang, sehingga terciptalah sebuah keharmonisan. Terus kita jalani dari dunia sampai ke jannahnya. Ikhwanal muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jika seorang suami memukul istri? Apakah ini diperbolehkan atau justru ini dilarang oleh agama? Sahabat-sahabatku yang tercinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat dari Imam Abu Dawud rahimahullah taala di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la tadribu ama Allah. Janganlah kalian memukul istri-istri kalian. Ya, di sini diartikan adalah para ibu, yaitu artinya istri-istri kalian. Pada konteksnya hadis ini hadirin ikhwanal muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada seorang laki-laki pada saat itu memiliki seorang perempuan pada saat itu melaporkan kejadian perangai atau perilaku para suaminya yang suka memukul. Maka Nabi katakan, janganlah kalian memukul istri-istri kalian. Lalu sahabat Umar radhiyallahu anhu memberikan klarifikasi terhadap kejadian pemukulan seorang suami terhadap istri. Maka Sayyidina Umar pun menjelaskan bahwa banyak sekali pada saat itu istri-istri yang tidak bisa dididik, tidak bisa disiplin, dan tidak bisa menjalankan amanah sebagai seorang istri. Maka Nabi Muhammad SAW pada saat itu mengizinkan untuk memukul. Ingat, memukul, tetapi dalam pukulan yang ringan. Yang pertama, yang kedua, pemukulan itu hanya untuk mendidik, untuk bisa menyatukan kembali sebuah permasalahan yang ada. Ya, ingat ya, ini harus digarisbawahi. Nah, pada saat itu perempuan-perempuan yang terjadi pada zaman itu rame-rame mendatangi Rasulullah SAW menceritakan keadaan suami-suami mereka, keadaan perangai suaminya. Maka ditemukan di antara beberapa suami dari istri-istri yang mengadu kepada Nabi Muhammad SAW, ada yang tidak bisa menjalankan perintah sebagai seorang suami yang baik. Artinya suaminya ini memang benar-benar memiliki kebiasaan yang buruk. Maka ikhwanal muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks seperti ini kita ambil dulu pendapat para ulama tentang konteks hadis ini, bahwa di sisi lain Nabi yang pertama melarang memukul, lalu dalam konteks menerima pendapat dari sahabat Umar, Nabi mengizinkan memukul, ya, dalam arti untuk pukulan yang ringan dan untuk mendidik. Yang ketiga, ada suatu momen yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dalam menampung aspirasi oleh para wanita, khususnya para istri-istri yang mengalami kejadian KDRT di rumah tangga. Ya, kesimpulan yang pertama, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam fikih itu ada namanya nusyuz. Nusyuz itu adalah suatu kedurhakaan, kalau bahasa tren kita ini, ketidakselarasan
perintah Allah Subhanahu wa taala yang terjalin di dalam rumah tangga. Yang ini biasanya terjadi kepada seorang istri, bisa juga terjadi kepada seorang suami. Jadi kalau istri tidak bisa menjalankan tugas dengan baik sebagai seorang istri, ya, menjalankan kewajibannya, seorang suami tidak harus memarah, membabi buta, melainkan memberikan teguran, memberikan pembelajaran dan bimbingan yang baik. Nah, itu biasa terjadi kepada seorang istri. Namun khusus juga kedurhakaan teman-teman, itu bisa juga terjadi kepada seorang suami. Apabila suami itu tidak mencari nafkah, suami memiliki perangai yang buruk, ya, yang suka berkata kasar, suami suka meninggalkan sholat, ya, suami kalau dibangunin untuk sholat suka marah-marah, dan ini banyak terjadi di masyarakat teman-teman semuanya. Termasuk suami yang nusus, yang durhaka pada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih zalim kepada istrinya. Maka sebagai penutup kajian kita untuk menjawab fenomena yang lagi santer pada saat ini, teman-teman, kita diajarkan dalam kitab Al-Adab Fid Din, karangan Imam Al-Ghazali. Di situ ada pelajaran yang sangat penting, di mana ada bagaimana adab seorang suami terhadap istri. Nah, bukan berarti saya membela membela siapapun, ya. Artinya kita sama-sama kita belajar bahwa di situ dijelaskan bahwa adab seorang suami kepada istri, di antaranya yang pertama adalah tidaklah seorang suami berkata kasar kepada tidaklah seorang suami berbuat kasar kepada istrinya. Baik kasar itu berupa ucapan maupun berupa perkataan. Yang kedua, adab seorang suami itu, teman-teman ikhwan al-muslimin yang dimuliakan Allah, bahwa seorang suami hendaklah memberikan suatu tampungan, yaitu aspirasi dari seorang istri yang ingin mengeluarkan pendapat jika terjadi suatu permasalahan ataupun berbeda pendapat. Maka seorang suami adabnya adalah untuk mendengarkan dulu apa yang dikatakan oleh seorang istri. Maka dengan demikian, ya, kesimpulan pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa Islam itu sangat menganjurkan kelembutan, kedamaian. Kalau bisa kita cara baik-baik, kenapa kita harus memukul? Ya, teman-teman, ya. Dan yang paling penting, Rasulullah SAW dalam hadis itu memberikan contoh keteladanan yang baik, bagaimana seorang pemimpin itu bisa menampung aspirasi dari apa yang telah dipimpinnya, yaitu istri dan anak-anaknya. Jadi kalau memang itu sudah dijalankan oleh para suami, ya, menjadi pemimpin yang baik, kepribadian yang soleh, kewajiban tidak ditinggal, lalu mendengarkan seorang istri, insya Allah urusan memukul ini tidak ada dalam rumah tangga. Yakinlah, ikhwan al-muslimin. Ya, itu dia kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.